Ceritanya yang dulu itu gimana Neng? Masalah batu itu kan sekarang kita udah hampir 1 tahun lebih nggak ketemu ya. Nah itu sekarang kabarnya gimana Neng? Kalau untuk sekarang kan batu itu tuh sesudah ditemukan itu ya udah biasa aja. Jadi kemana-mana itu saya itu udah nggak dibawa lagi batunya, nggak kayak dulu. Nah sekarang mah lebih ke positif, ada kayak makhluk-makhluk yang lain goib kayak gitu kodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Untuk video kali ini saya akan berkunjung ke rumah neneknya Neng Indri. Konon katanya Neng Indrinya lagi ada liburan di rumah neneknya. Untuk lebih lanjutnya ikuti terus perjalanan kami menuju rumah neneknya tersebut. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya bersama rekan-rekan telah berjumpa kembali dengan Neng Indri ya. Neng Indri ini jika di video sebelumnya adalah seorang gadis cantik asal Jogja yang sering menginap di rumah sang nenek. Nah kebetulan sekarang beliau lagi ada di rumah sang nenek. Nah alhamdulillah sebelum kita masuk ke cerita atau kisah Neng Indri, kita pengen tahu kabar terlebih dahulu. Neng, gimana sehat? Alhamdulillah. Gimana kalau di Jogja lagi musim apa sekarang? Musim hujan. Oh, musim sama hujan aja. sama aja kayak di sini ya. Alhamdulillah Neng, makin kesini makin cantik ya. Masya. Alhamdulillah, masya Allah. Dan kalau kabarnya Neng Indri ini, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, beliau ini mempunyai jimat sakti atau pusaka sakti yang Neng dapatkan dari mimpi selama 15 hari berturut-turut ya Neng ya. Oke, alhamdulillah. Nah kalau untuk sekarang Neng kegiatannya apa aja sih? Kalau untuk sekarang hari-hari ini gitu. Cuman kuliah doang sih. Oh kuliah. Kuliah, tapi sekarang kan lagi libur panjang. Oh libur panjang, oh, menjelang Ramadan gitu ya. Iya. Nah kalau untuk kegiatan yang lain barangkali ada yang minta apa endosan itu nggak ada atau ada? Ada. Oh alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Neng Indi ini emang banyak sekali talentnya ya, selain dia sering diminta endorse oleh produk apa namanya produk jualan, Neng juga luar biasa. Alhamdulillah. Nah kalau untuk apa namanya kalau untuk ceritanya yang dulu itu gimana Neng? Masalah batu itu kan sekarang kita udah hampir 1 tahun lebih nggak ketemu ya. Nah itu sekarang kabarnya gimana Neng? Kalau untuk sekarang kan batu itu tuh sesudah ditemukan itu ya udah biasa aja. Jadi kemana-mana itu saya itu udah nggak dibawa lagi batunya, nggak kayak dulu. Nah sekarang mah lebih ke positif, ada kayak makhluk-makhluk yang lain goib kayak gitu kodam. Seperti kayak toko-toko di warung itu tuh kalau misalnya memakai apa Penglaris itu. penglaris kayak gitu tuh itu tuh bisa lihat gitu. Oh. Jadi kelihatan kayak gitu Oh, sekarang. jadi lebih sensitif ya Iya, gitu. kayak ya lebih ininya kayak ke indigo gitu. Oh. Kalau untuk kegiatan sehari-hari tersendiri itu ngapain aja berarti itu nih? Sehari-hari ya sekarang ya itu bikin, kan ada masukan endorse gitu, terus bikin tag video kayak gitu. Terus ya bantu-bantu nenek juga sehari-hari. Berarti kalau untuk kegiatan sehari-hari itu terima endorse gitu, endorse dari perusahaan apa aja berarti itu? Mungkin Dari jangan disebutkan ya. Jangan. ya, Kecuali misalkan nanti kalau ke channel kita ada, Bapak bisa bantu menghubungi Neng ini, bisa kita sampaikan gitu. Dan Nah ini kan Neng Indri saat ini lagi berada di rumah neneknya di Kabupaten Kuningan. ya, Berarti ini lagi acara apa? Libur atau apa berarti? libur. Astagfirullah, ini Majalengka ya? Bukan Kuningan, saya orang Kuningan jadi Kuningan inget. Astagfirullah, kayaknya tuh di bawah aja gitu. Di Majalengka. Majalengka ya. Berarti ini lagi libur. Iya, libur. Maksudnya libur sendiri atau diliburkan dari Libur dari kampus. kampusnya? Iya. Sekarang tuh libur panjang, lumayan, jadi Berapa bulan panjangnya? 2 bulanan Oh, berarti sampai 2 bulan. Lebaran. Berarti di sini udah berapa hari? Kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan. Iya. Oh, saya telat informasi berarti ya.
Nah, gimana? Soalnya saya baru dapat kabar dari teman saya, katanya Neng Indri udah pulang ke rumah, berarti saya telat informasi. Iya. Nah, saya menggarisbawahi tadi yang awal Neng katakan. Katanya kan sekarang kan kalau dulu cuman sebatas dibisikin gitu ya. Misalkan kalau ada sesuatu, kalau ada bahaya, Neng itu dibisikin sama sosok Raden Tanta ya. Nah, tadi kata Neng sekarang mah lebih sensitif. Kalau misalkan ada rumah makan atau misalkan warung-warung yang pakai penglaris, berarti Neng suka kelihatan. Kelihatan itu. Nah, terus kalau misalkan di diri seorang yang mempunyai kodam juga Neng bisa tahu. Tahu. Wow. Nah, kalau gitu boleh nggak kami tes gitu? Neng coba lihat teman saya yang ada di sebelah kanan. Ini yang Neng lihat sosok apa sih yang ada di yang ngikuti teman saya ini? Sosoknya itu yang saya lihat Mm-mm. di emasnya ada sosok kayak harimau. Wow, gagah ya. Harimau-nya maksudnya warna. Warna putih gitu. Nah, kalau harimau, sosok harimau tersendiri yang mengikuti saya ini suruhan dari siapa? Kalau boleh tahu, Mas. Itu suruhan dari saya lihat mah dari leluhur gitu. Oh, Mas emang keturunan dari mana? Saya Heeh. saya Jawa. Oh, Cirebon. Jawa. Saya orang Jawa. Aku Jawa loh. Bisa ngomong Jawa tuh. Oh, iso. Oh. Keturunan orang Jawa. Oh, berarti kalau misalnya gini, Neng misalkan melihat ke tempat-tempat angker, misalkan tempat-tempat yang kira-kira keramat, berarti bisa melihat sosok penunggunya berarti. Iya, bisa. Sekarang tuh kayak lebih sensitif ke makhluk yang lain gitu, bisa lihat. Jadi kayak sejenis batu tersebut tuh kayak sejenis magnet ya. Iya. Kan pada awalnya Neng tuh nggak indigo, tapi sekarang setelah punya batu tersebut, Neng kayak lebih sensitif, kayak nggak teman-temannya tuh kayak dipanggil gitu ya. Iya gitu. Mungkin yang ngasih tahu hal-hal seperti itu juga teman Raden Tata itu ya. Iya, boleh bisa jadi sih. Nah, mungkin saya ulas sedikit ya bagi teman-teman yang baru melihat channel kita. Jadi Neng Indri ini dulu pernah kita tanyakan, dia itu mempunyai pengalaman menginap di rumah sang nenek. Jadi rumah nenek tersebut berada di tengah hutan ya. Iya, benar. Dan Neng Indri mimpi 15 hari berturut-turut didatangi sang pangeran. Dan di hari ke-15 Neng membuatkan batu. Dan sayangnya batunya nggak dibawa ya. Enggak. Sekarang. Mungkin karena besarnya ribet juga gitu ya. Iya. Nah, jadi sekarang Neng lebih sensitif. Nah, kalau misalkan gini Neng, ada penonton kita yang Neng coba dong lihat saya dari kejauhan, itu bisa kira-kira nggak? Tidak. Oh, jadi Kalau mesti kayak gitu mah enggak, yang enggak mesti bisa. lihat langsung gitu Iya, ya. harus lihat langsung aja. Masya Allah. Jadi ini gaib ini emang luar biasa ya. Terkadang juga kita di luar di luar Nurul. benar nurul gitu ya. Heeh. Jadi yang tadinya nggak indigo karena didatangi lewat mimpi dan tiba-tiba batu itu nyata ada gitu. Iya. Berarti kalau di rumah nenek itu ngapain aja itu, Neng? Ya di rumah nenek sekarang ya kayak bantu-bantu nenek keseharian aja sih. Ngurus sawah. Iya, ikut ke sawah, ke kebun kayak gitu. Nah, berarti sawah ini punya nenek semua berarti ini? Iya, punya nenek. Wow. Bisa dibilang orang Orkai kaya. ya, orkai. Masya Allah. Mungkin kalau di sini kalau sekali panen bisa kebeli apa gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Oh, kayaknya makanya Neng Indri pulang mungkin ambil cuti atau sengaja diliburkan sama kampusnya atau ambil cuti sih Neng ke sini. Sengaja mau bantuin nenek gitu, ini panen kan, ini musim panen ini lagi. Ya pengen pulang aja ke sini soalnya kan libur lama. Jadi ya mau nemenin nenek gitu. Tapi kan tadi kata Neng Indri kan membantuin nenek berarti bertani ya, panen padi. Cocok ya. Iya. Itu nggak gengsi gitu, nggak takut hitam. Soalnya kan yang dilihat penonton juga dari layar kaca penonton nih, layar HP jernih, Ini ya. herang, bersih. Ada juga ya. Itu masa sih mau ikut manin padi kan kotor. Nah, Ya, coba jawabannya apa? ya kenapa harus gengsi gitu kan, kita itu emang niatnya emang benar-benar membantu nenek gitu. Jadi ya nggak harus gengsi, nggak harus takut kotor gitu. Neng, kalau yang saya amati itu
apa suaranya itu kayak lemah lembut ya. Kalau Lama-lama. volumenya bisa agak tinggi dikit nggak gitu maksudnya. Itu mungkin bawaan dari horornya mungkin. Nggak gitu juga. Jadi ya mungkin memang seperti itu. Memang yang daya tarik tersendiri sih. Jadi yang namanya gadis cantik terus diikuti oleh sosok pedang Raden Tantra. Jadi makhluk kayak gitu juga tertarik gitu. Apalagi makhluk yang ada di muka bumi ini gitu ya. Memang Majalengka itu terkenal dengan mojang awewe yang gelis-gelis ya katanya. Terutama mungkin bisa disebut juga dengan Sunda. Kalau orang Sunda itu terkenalnya dengan wanitanya yang cantik, lemah, gemulai. Ya mungkin tergantung orangnya juga sih kalau kata saya mah. Benar. Di zaman-zaman sekarang ini. Bahkan kadang ada loh orangnya yang galak, terus pemberani lawan suaminya. Mungkin ada, mungkin Gendut juga gitu ya. jangan, itu mau fisik. Oh iya. Jangan disebutin. Bahaya kasus. Berarti selain dari ngebantuin nenek manen padi itu ngapain aja berarti nih? Kalau TV kan yang saya lihat nggak ada antena dan nggak ada listrik kayaknya ya. Berarti kalau malam pakainya Pakai ini apa? Kayak obor apa sih yang zaman dulu itu? apa ya namanya? Cempor. Sempor. Lentera. Lentera kan? Kalau di Jawa-Jawanya namanya ceplis. Ya, Kalau di pakai Sundanya apa ya? Lentera ya, Neng. gitu. Ya, Lentera, obor gitu Obor. kayak gitu. Cuman kan rentan juga sih kalau misalkan nanti biasanya kalau pakai obor kita pas bangun pagi hidung suka hitam Hitam biasanya semua. ya. Berarti hitam semua hidungnya. Enggak, yang mungkin kayak gitu juga. Kalau pakai lentera kan pakai biasanya kan pakai gelas kaca itu iya, biasanya. jelas Nah, aja. kayak gitu. Pakai gelas kaca tetap bang, kan hidungnya tetap hitam. Heeh. Mm-mm. Apalagi mancung kayaknya gitu. Wah. Sayang gitu ya kalau itu gitu. Itu makanya mancung, soalnya kebanyakan masuk itu yang arang hitamnya. Nah, itu ya, Neng. Mungkin ini, Neng, kembali ke alur cerita ya. Berarti kan Neng posisi sekarang kuliahnya kan di Jogja. Iya. Di Jogja. Berarti Neng ada nggak kalau misalnya mohon maaf ini kalau misalnya lagi main lagi berarti sering lihat juga Iya, sering. Kalau lagi main tiba-tiba misalnya teman-teman ngajak makan gitu. saya Ya. itu mau ngajak makan terus toko itu tuh memakai perlaris gitu kan. Nah, itu ya kelihatan. Jadi saya tuh kayak yang mau makan tapi Nggak jadi gitu. ya nggak jadi gitu. Jadi kalau misalkan yang identik ada pengerisnya, Neng nggak jadi makan di situ, cuma nggak ngasih tahu teman-teman gitu ya. Iya, jadi kayak ada alasan aja kayak masih Ya kenyang makanya atau gimana takutnya gitu. jadi fitnah juga gitu ya. Bener sih. Nah kalau untuk melihat sosok Khodam itu kalau misalkan Neng lihat sosok Khodam tersebut ngeliatin juga nggak apa misalkan masing-masing aja amun bahasa hari-hari gimana sih? Apa sih? Nyep, Mengadu energi gitu. cuek gitu. Apa gimana? Contoh tadi yang Neng lihat teman saya ada sosok harimau putih. Nah sosok harimau yang Neng lihat itu ngeliatin Neng juga apakah cuman sekelebat bayangan atau gimana gitu? Itu ya ngeliatin juga, Tapi aman gitu. tapi ya aman. Oh. Ada yang misalnya ada yang aman, ada yang enggak sih gitu, tergantung. Berarti kalau yang nggak aman berarti kayak berbenturan energi ya? Iya, Itu menurut saya sih kalau yang nggak aman kayaknya kalau misalkan makhluk tersebut itu mengetahui bahwa Neng Indri sosok dari teman. penjaga dari Neng Indri ini kayaknya seperti yang nggak terima, mungkin baru berbenturan mungkin seperti itu. Kalau berbenturan seperti itu yang terjadi di badan Neng Indrinya seperti apa? Apa aku merasa sakit atau biasa aja? itu ya badan saya tuh kayak merasa sakit meriang gitu. Kalau misalnya ada sosok yang mau ngejahatin atau gimana gitu. Berbenturan. Iya, berbenturan. Terasa seperti meriang. Berarti Iya. meskipun di luar rumah lagi berada di rumah makan itu ngegigil di tempat itu gitu. Iya, ada kayak gitu. Oh. Soalnya kan sinyalnya itu tuh sosok itu yang nggak suka kan tahu ya. Saya ya bisa lihat sosok itu juga kan tahu. Jadi misalnya sosok itu tuh yang nggak suka sama saya ya pasti bakal ngelakuin gimana gitu. Memang kesaktian Neng Indri ini sangat begitu luar biasa. Selain cantik dan selain tinggal di tengah hutan, jadi Neng Indri ini juga merupakan salah satu gadis cantik yang memiliki bisa disebut juga dengan indra keenam. Dan selain dari sosok tadi yang mengikuti Neng Indri,
Yang saya lihat di sini banyak sekali pepohonan, bahkan di sana merupakan aliran sungai ya. Ini dekat dengan sungai Neng ya. Iya benar. Nah, selama Neng tinggal di rumah nenek ya, itu sering melihat sosok apa aja di sini Neng? Ini saya lihat mah sosok ada kayak apa? Sosok ular gitu, terus Wah, kayak kunti bangkun. Oh, Kunti. itu kebanyakan sosok apa yang dilihat kira-kira? Kebanyakan sosok ular sih kalau Ular. di sini, iya. ular Itu- sama kun-kun. Ularnya maksudnya ular yang eh, ular biasa atau ular siluman? Kayak siluman gitu, kayak berbentuk badan tapi ininya itu ular gitu. Jadi Oh. siluman ular. Berarti badannya orang, Iya, ininya ekornya ular. Sebesar apa kalau boleh tahu? Besar, kayak besar badan segini. Wow. Gede. Kalau kayak berdiri gitu kayak kantar juga ya. Kalau panjangnya mungkin nggak bisa diukur sih kalau kata saya. Gedenya aja udah gede banget teman-teman. Saya sih sebetulnya mewakili omongan netizen ya. Mm-mm. Itu ularnya panjangnya berapa meter? Nah, kalau misalkan ditinggiin, kayak dipanjangin, berarti kayak kalau ular itu kan kayak gantar mungkin ya. Kalau dipanjangin ular nggak bisa. Itu kan tari balet atau mah. Tari balet pakai jempol. Nah gini Neng, sebetulnya sih kalau yang mohon maaf yang saya versi saya kan Neng awalnya nggak bisa ngelihat nggak indigo, cuman setelah menemukan eh, batu tersebut dan tinggal bersama sang nenek, Neng tiba-tiba indigo. Nah itu kalau menurut orang lain dan yang ngerti-ngerti katanya itu sebetulnya ngelihatnya bukan Neng, cuman dia masuk ke raga Neng, jadi Neng tuh kayak lebih tersalurkan energinya gitu. Jadi yang sebetulnya yang melihat itu aslinya bukan Neng, cuma sosok yang ikut ke Neng Indri ya. Kayak mungkin kalau misalkan saya salah, teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu. Tapi untuk Neng Indrinya tersendiri sebetulnya merasa nyaman nggak sih didampingi sosok makhluk gaib seperti itu? Ya biasa aja sih, mau nyaman tapi mau nggak nyaman ya gimana lagi, soalnya dia itu selalu ngikutin gitu, nggak bisa kayak saya dikeluarin atau kayak gimana. Kira-kira ada niat nggak untuk membuang indigo tersebut? Karena kan setiap eh, misalkan bepergian malam, terus ke tempat lewat ke tempat yang seperti hutan atau tempat angker atau makam, pasti selalu melihat sosok-sosok makhluk astral. Pastikan itu selalu. Sebetulnya ada niat nggak ingin membuang bukan mata batin apa? Sosok kodam yang ngikutin Indigo tersebut, indigo. Kalau niat mau ngeluarin mah ada. Pas itu juga kan pernah mau sempet dikeluarin kayak gak mau kan, kalau misalnya saya kayak melihat makhluk kayak gitu. Nah pas dicoba itu katanya itu gak bisa gitu dikeluarinnya, karena udah bener-bener kuat gitu Melekat sosok gitu ya. melekatnya, kayak pengen saya itu melihat makhluk-makhluk itu. Jadi kalau Udah pernah menurut saya dicoba. sih, jadi makhluk tersebut kan suka sama Neng Indri. Mungkin Ya, nanti mungkin. perlu tahapan berkelanjutan. Kan kalau ngerukyah kan nggak cukup sekali ya, Bang, biasanya. Iya, Mesti nanti kalau misalkan kalau mau menikah mah Neng harus dibuang. iya. Berhubung mungkin sekarang Nengnya lagi kuliah juga, masih single ya, nggak terlalu risih. Cuma nanti kalau misalkan udah mempunyai suami, itu yang harus dibuang juga gitu. Tuh, Pas takutnya ganggu itu. pas lagi mesra-mesraan Jangan gitu terus Bang. itu Maksudnya takutnya. kalau biasanya contohnya kalau ada yang suka itu rumah tangganya nggak bener katanya. Iya. Apalagi ini sosok laki-laki berarti ya. Iya, laki-laki. Biasanya suka nggak ngebolehin. Ini yang saya lihat sih. Sepertinya kalau berhubungan itu cuman sebentar bubar gitu ya. Itu yang halangin. Tapi asli ya. Ya takutnya kayak gitu. Itu asli. Oh sekarang jadi kalau punya pacar putus nyambung. Kayak karet. Ya dulu sih. Oh, Sekarang udah sekarang udah punya pacar. baru. Oh baru. Oh baru. Takutnya mungkin karena pengaruh itu ya. Berarti kalau misalkan pacaran nggak lama, sebelum 2 bulan putus, nyambung lagi, ganti lagi. Berarti update terus ya pacarnya ya. Wow. Berarti pacar kalau dihitung sampai sekarang udah berapa ratus itu nih?
Nggak tahu. Waduh, nggak bisa kehitung. Kacau ini. Nggak banyak juga. Oh, banyak juga ya. Saking cantiknya, saking larisnya. Oh, mantap. Jadi banyak yang suka berarti, bukannya nggak laku. Mungkin yang menonton juga pasti nanyain nomor WA-nya nih. Mungkin kalau ada yang nanyain nomor WA, dikasih nomor WA atau Instagram atau apa berarti nih? Coba Instagram Instagram aja sih. Apa Instagram? Agak kerasan, agak Yang kerasan. keras. Instagramnya itu Arlita Indriani. Arlita Indriani. Tuh Arlita Indriani. Silakan boleh di follow, bukan di follow ya, follow. Follow me ya. Boleh di follow. Oke, kalau Nanti bisa. boleh tuh. Jadi selain Neng Indri ini merupakan gadis desa yang berada di suatu perkampungan, konon katanya menurut kabar berita yang beredar, jadi Neng Indri ini yang saya dengar, beliau ini merupakan artis FTV. Wow. Ya Neng ya? Iya sih. Oh, Tuh, Masya Allah. itu perannya sebagai apa? Sebagai pendekar kah? Ya suka loncat-loncatan pakai tali. Sebagai apa perannya kalau boleh tahu? Peran utama atau Enggak sih, enggak peran utama. maksudnya? Coba boleh Kayak dijelaskan mungkin. apa ya, kan di TV itu tuh, di film itu tuh kayak ada, kan ada peran utamanya. Nah, peran utamanya itu misalnya ada geng-gengan gitu. Oh. Nah, jadi saya itu masuk ke, kalau bisa dibilang antagonis Oh, kayak gitu. penjahat. Ya. Tega banget itu sutradaranya ya. Secantiknya dijadikan peran penjahat. Dijadikan antagonis. Kalau antagonis itu orang yang Jahat. judes, Jahat. jahat. Iya, bilang. Yang tegaan. Tapi aslinya kayak gini teman-teman. Itu berarti di judul yang film yang apa season Jangan apa tuh? disebutkan nanti takutnya di Iya. Enggak, maksudnya nggak apa-apa biar penonton lihat asli ini artis Web FTV. series sih. Web Udah series. tayang tapi. Itu pas itu tuh kan mau tayang, tapi sekarang tuh kayak ditunda gitu. Aduh, kenapa itu alasannya? Kayaknya pasti ada kayak problem apa gitu. Oh, ya udah. Jadi Apa belum karena ditayang. Raden Tantra tersebut yang melarangnya? Aduh. Masya Allah. Ya, jadi selain gadis cantik yang berada di perkampungan, di pelosok, bisa disebut dengan di pelosok ya, karena Pelosok ini di ini. pelosok. Hmm. Beliau seorang indigo, bahkan seorang artis, dan yang membuat mungkin laki-laki terpesona itu tidak gengsi. Mm-mm. Kalau biasanya kalau wanita seperti ini nggak gengsi, pasti nerima apa adanya. Mm-mm. Akan tetapi, namun kok hubungannya putus nyambung terus. Nah, mungkin ini yang harus Buang gitu. dipikirkan baik-baik. Apa sih penyebab dari putus nyambungnya hubungan tersebut? Padahal Nang Indri tersendiri sudah merasa nyaman mungkin seperti ini. Ya, mungkin yang diperbaiki dari sosok Raden Tantra tersebut. Karena kan biasanya kalau orang yang didampingi oleh sosok kodam yang bersilangan, misalkan Neng Indri didampingi oleh sosok laki-laki kodamnya, itu kan pastinya sosok kodam tersebut tidak terima kalau Neng Indri Punya Punya pasangan. punya pasangan. Soalnya banyak sekali kasus seperti itu. Ya, sempet kan sekarang lagi ada apa, booming film juga itu yang setan, Belanak. bukan Apa? kayak apa ya? Setan suka sama pengantin baru. Oh, itu asli apa film? Film, Oh, film. Saya tapi kira. kayak kisah nyata gitu. Oh, kisah Itu nyata kisah tapi nyata. diulas Ya, kembali berarti kan berarti. mirip-mirip ceritanya Nang Indri juga ya. Iya. Jangan jadi sosok Raden Tantra kan sosok jin, suka sama Nang Indri gitu. Di film juga ada, aslinya juga ada gitu. Ya mungkin Neng nanti boleh ditunjukkan kan Neng itu lokasi waktu Neng Indri melihat ular yang katanya berbadan manusia, ekornya ular. Terus cantik nggak sih sosoknya atau laki-laki Sosoknya ularnya? itu cewek cowok sih aku. Oh, ada dua. Iya. Dua sepasang Oh. mungkin. Kayak sepasang gitu. Oh, sejodoh berarti. Boleh nanti ditunjukkan ya? Boleh. Berarti di part keduanya aja. Keduanya aja. Oh, part keduanya aja berarti. Yaudah Neng, terima kasih. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya karena ini mungkin waktu udah terlalu lama ya, takutnya apa namanya, terlalu kelamaan gitu. Takutnya penonton HP-nya meledak gitu. Soalnya kan durasinya panjang. Iya, terima kasih Neng. Mudah-mudahan Neng selalu sehat ya. Iya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang masuk ke orang yang